Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan baik ya. Hai, perkenalkan nama saya Dewa Febri Salmasania. Saya dari kelas 12 IPS 4. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang dampak perkembangan kota untuk masyarakat desa dan kota. Disimak baik-baik ya. Berkembangnya sebuah kota tidak berarti bahwa pertumbuhan daerah tersebut berkembang dengan baik. Terkadang karena pertumbuhan kota yang terlalu cepat dan tidak terencana dengan baik, itu dapat menimbulkan dampak untuk desa dan lahan di sekitarnya. Berikut ini merupakan dampak dan contohnya. Yang pertama, ada terjadinya alih fungsi lahan. Perlu kita ketahui bahwa alih fungsi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan dari fungsi semula menjadi fungsi lain yang berdampak negatif terhadap lingkungannya. Hal ini disebabkan oleh 3 faktor. Dampak alih fungsi lahan ada 6. Yang pertama, turunnya produksi pertanian. Yang kedua, hilangnya kesempatan petani. Yang ketiga, terganggunya swasembada pangan karena pergeseran lapangan kerja. Yang keempat, tidak optimalnya investasi pemerintah di bidang pengairan. Yang kelima, terjadinya lahan tidur. Yang keenam, berkurangnya ekosistem sawah. Cara mengatasi alih fungsi lahan ada 3. Yang pertama, perlunya aturan dan kebijakan yang tegas dari pemerintah. Yang kedua, pengawasan pemerintah untuk lahan produktif. Dan yang ketiga, membuat lahan pertanian di luar Pulau Jawa. 2. Urbanisasi penduduk pedesaan. Perpindahan penduduk pedesaan ke wilayah perkotaan berdampak negatif bagi masyarakat desa dan desa itu sendiri. Contohnya, dampak urbanisasi terhadap wilayah kota. Pertama, mengurangi lahan kosong di perkotaan. Yang kedua, meningkatkan populasi. Yang ketiga, menyebabkan bencana alam. Yang keempat, menyebabkan pencemaran sosial dan ekonomi. Dan yang kelima, penyebab kemacetan lalu lintas. Dan yang terakhir, merusak tata kota. Yang ketiga, hilangnya lahan pertanian. Pertumbuhan luas area perkotaan dapat menghilangkan lahan pertanian, tetapi dampak dari perkembangannya suatu perkotaan tidak hanya berdampak negatif bagi penduduk pedesaan itu sendiri. Ada saja hal-hal positif yang berdampak baik terhadap masyarakat itu sendiri. Contohnya, 1. Meningkatkan pengetahuan terhadap masyarakat pedesaan. Kemungkinan munculnya profesi dan spesialis baru karena bimbingan masyarakat desa. Kemungkinan munculnya produk desa yang membaik, punya kesadaran masyarakat terhadap masalah kesehatan, pendidikan, dan keluarga berencana, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, munculnya organisasi sosial di desa. Setelah kita lihat dampaknya kepada masyarakat desa, mari kita lihat dampaknya untuk masyarakat kota itu sendiri. Yang pertama, terjadinya urbanisasi. Dampak urbanisasi terhadap wilayah perkotaan karena datangnya penduduk desa. Dampak dari urbanisasi ialah berkurangnya penduduk pedesaan, terjadi kekurangan tenaga muda karena berpindah ke kota, sulitnya mencari tenaga terdidik untuk penggerak pembangunan, terhambatnya pembangunan karena kekurangan SDM, penurunan produktivitas pertanian, dan tidak berkembangnya industri kecil dan industri rakyat.
Kemudian yang kedua, munculnya pelanggaran hukum. Datangnya orang baru menuju kota karena mengincar kesempatan dapat menimbulkan pelanggaran hukum. Mereka yang tidak berhasil akhirnya karena didorong oleh kebutuhan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Misalnya, melakukan perampokan atau membangun tempat tinggal liar. 3. Penyalahgunaan wewenang. Karena banyak dan sulitnya mengurus perizinan untuk pembangunan, membuat beberapa oknum menawarkan bantuan agar perizinannya menjadi mudah. Hal ini membuka kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan wewenang demi mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. 4. Semakin meningkatkan sikap individualis masyarakat kota. Karena tuntutan hidup dan persaingan, terkadang orang di kota sering pulang malam dan berangkat pagi-pagi. Jam kerja yang relatif lama dan pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi terkadang membuat para penduduk kota kekurangan waktu untuk bersosialisasi. Belum lagi stigma tentang orang desa yang datang ke kota sehingga mereka enggan untuk bersosialisasi dengan pendatang. Memudarnya perhatian terhadap budaya lokal dan nasional khususnya pada generasi muda. Kota yang berkembang adalah kota yang mudah mendapatkan hubungan dan berita dari luar negeri. Hal ini menjadikan para kaula muda di kota cenderung memilih budaya yang mereka anggap lebih keren. Globalisasi, percepatan, dan kemudahan informasi semakin mempercepat efeknya. Pertumbuhan permukiman yang berdampak kepada penurunan kualitas lingkungan. Permintaan tempat tinggal yang tinggi, sementara lahan yang tidak mencukupi menjadikan kota terkadang memiliki tempat-tempat padat penduduk. Selain itu, di tempat padat penduduk, terkadang saluran sanitasi yang tersumbat membuat penyakit dan bau mudah tersebar, sehingga menurunkan kualitas hidup seseorang. Dampak positifnya, yang pertama, majunya atau meningkat perekonomian negara dan warga, meningkatnya kesempatan kerja, munculnya teknologi baru dan inovasi baru, dan yang terakhir tercukupi kebutuhan pokok sehari-hari. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum.